Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Wayan Putri Lestari Dewi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1, alternatif kedua, alternatif ketiga, alternatif keempat, alternatif kelima penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan agar barang bukti konform dengan tuntutan jaksa penuntut umum. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Kita sedang perjalanan ke PN Gianyar, Pengadilan Negeri Gianyar, untuk menghadiri sidang teller BPR Surya Jaya Ubud. Hari ini agendanya putusan. Ada Topan di belakang. Terus, yang di samping saya Pak Komang Aryawan. Komang Aryawan. Kita ini tim di Gendolo Office hari ini mendengarkan putusan sidang perkara seorang teller yang dituduh menggelapkan uang BPR Surya Jaya Ubud kurang lebih 7M. Semoga putusan yang baik untuk kepentingan hukum klien kami. Bukan hanya untuk kepentingan hukum klien kami, sebetulnya ini berdimensi publik karena soal BPR ini menyangkut kasus ini menyangkut bagaimana lembaga perbankan dapat memastikan keamanan uang masyarakat, karena lembaga perbankan itu mengelola uang masyarakat. Dan dari fakta-fakta persidangan kami temukan bahwa yang terjadi adalah karena adanya sistem yang tidak benar, adanya pengawasan yang tidak benar, dan diduga ada keterlibatan pimpinan dari direksi di BPR Surya Jaya Ubud, baik berdasarkan dakwaan jaksa maupun kemudian berdasarkan fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu kita akan melihat nanti bagaimana putusan majelis hakim, semoga memberikan yang terbaik. Nanti kita lanjut lagi. Kita sampai di Pengadilan Negeri Gianyar. Ada tim yang lain di dalam. Kita ini ada 3 tim aja dulu. Masuk. Kita dicek suhu di Pengadilan Negeri. Saya berapa? 56. Oh, saya 46. Umurnya. Kita ayo Pak. Sip. Belum cek. Oh, belum cek. Dicek juga saya mana ininya. Kira-kira apa yang dilakukan pengacara ini? Pasti main game. Kita zoom dulu. Zoom dulu. Guru, game baru. Zoom dulu, pasti Mobile Legends nih. Deng, lebat. PUBG. PUBG. Apa itu PUBG itu? Yang perang-perangan. Nih menunggu di pengadilan main game. Yang satu suka nge-game. Ini gurunya. Tuh, yang ini suka makan. Nah, yang ini suka olahraga. Nah, jadi ini kegiatan kita menunggu sidang. Suasana menunggu di PN Gianyar, menunggu jadwal sidang. Tetap social distancing. Physical distancing. Semua physical distancing. Nah, di seberang dekati aja. Jadi jangan dipikir pengacara itu nggak suka ngegame. Ngegame dia loh. Dapat disalahkan telah melakukan perbuatan
sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif ke-1, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif kedua, di mana dalam dakwaan alternatif kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 49 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996. Menimbang oleh karena salah satu unsur dari pasal 374 KUHP juga pasal 64 ayat 1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kelima penuntut umum tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kelima, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang bahwa negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia, dengan demikian mewajibkan orang lain termasuk di dalamnya negara untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang hak asasi manusia tersebut dalam perspektif historis filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran material, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian melahirkan prinsip, yaitu lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah. Prinsip tersebut mengandung makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana, haruslah benar-benar didasarkan pada satu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Jika tidak demikian, maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar hak asasi manusia. Padahal secara konstitusional, negara melalui proses peradilan justru harus melindungi hak asasi manusia. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Menimbang bahwa terkait barang bukti yang diajukan di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan hanya berupa surat-surat, maka majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Mengingat pasal 191 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili dakwaan Wayan Putri Lestari Dewi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1, alternatif ke-2, alternatif ke-3, alternatif ke-4, alternatif ke-5 penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Menetapkan agar dalam bukti kontrol dengan putusan jaksa penuntut umum. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Majelis hakim telah selesai membacakan putusan. Kita baru habis putusan. Terkait dengan kasus apa namanya? Teller BPR Surya Jaya Ubud, dan
akhirnya klien kami belakang akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Yang Mulia di Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Gianyar. Satu hasil yang menggembirakan bukan hanya karena terdakwa dibebaskan, klien kami dibebaskan, tapi ini juga menjadi, karena ini konsen publik ya, ini supaya kedepannya juga sistem perbankan juga berjalan dengan baik, karena ini menyangkut uang rakyat dan tidak semata-mata kemudian mencari kesalahan orang yang di relasinya paling lemah. Sekali lagi terima kasih tim Gendul Office, ada Adi Sumiarta, ada mana nih? Untung mana? Untung nggak kelihatan nih. Topan, ada Pak Man Aryawan sebetulnya. Ya, Pak Man Aryawan duluan, Pak Komang Aryawan malah lari duluan. Ini juga tim Gendul Office yang mengikuti sidang dari berbulan-bulan lalu. Ini kita mau balik ke kantor. Ya, balik ke kantor dari Pengadilan Negeri Gianyar. Kita balik ke kantor. Walaupun kita ini pro bono, tapi Tapi ada kebanggaan. ada kebanggaan ya, dan Haru kita semua. apresiasi untuk ini ya, Majelis Hakim ya. Ya. Majelis Hakim. Terima kasih untuk Majelis Hakim. Terima kasih Yang Mulia.